Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sarjana Lovers. Berjumpa lagi kita berjumpa dengan saya Sarjana Muda. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semakin meningkat ilmu pengetahuannya. Baiklah Sarjana Lovers, pada pertemuan yang lalu ada pertanyaan yang belum terjawab, yakni jika manusia purba tidak ada, mengapa ada fosil manusia yang katanya sampai jutaan tahun, sedangkan keberadaan manusia di bumi saja belum sampai sejuta tahun? Jadi kali ini kita akan menjawabnya ya Sarjana Muda. Yalah Google, masa mau ngorok? Pertanyaan ini adalah pertanyaan sains yang sulit untuk dijawab. Dan teman-teman pasti sangat penasaran kan? Jika kalian mau tahu jawabannya, yuk kita cari tahu sekarang juga. Nah, ini dia taunya sudah dapat teman-teman. Pasti enak nih. Bukan itulah Google, dasar lu Google. Tapi itu kan tahu juga namanya. Kasihan deh nggak diakui kayak tetanggaku yang satu ini. Siapa ya? Kenal aja enggak, so kenal kalian. Iya deh Google, terserah kamu aja deh. Oke, kita galak. Penontonnya luar biasa. Baiklah Sarjana Lovers, berbicara tentang fosil, terlebih dulu kita harus tahu definisi fosil itu sendiri apa sih? Apa sih itu kan nama pamanmu? Sombong amat. Google, kamu tahu nggak fosil itu apaan? Masak fosil saja tidak tahu. Saya aja hampir tiap hari ganti foto fosil lo. Itu mah profil Google. Oh iya ya, maaf aku hanya manusia biasa yang tak luput dari silap dan salah. Apa? Manusia? Robot kali. Iya deh bongkeng. Baiklah Sarjana Lovers, dilansir dari wikipedia.org mengatakan bahwa fosil berasal dari bahasa Latin yang berarti sisa-sisa atau bekas makhluk hidup yang sudah menjadi batu atau mineral. Apa? Mineral? Enak dong bisa diminum. Bukan air mineral bongkeng, tapi ini loh. Ya udah lo minum sana. Nah, berbicara tentang fosil, timbul sebuah pertanyaan. Mengapa ada fosil manusia yang katanya sampai berjuta-juta tahun, sedangkan jarak waktu dari manusia pertama sampai sekarang saja belum sampai sejuta tahun? Masak sih ya? Ya iyalah Google, masa ya iya dong. Tuhan aja Allah, masa hantu pocong. Baiklah Sarjana Lovers, seperti yang telah kita sepakati dalam video sebelumnya, bahwa manusia pertama dan sekaligus menjadi kakek moyang kita adalah Nabi Adam alaihissalam. Kecuali sih kakek moyangnya si Darwin. Dilansir dari sayangi.com bahwa jarak waktu dari sejak Nabi Adam diutuskan jadi khalifah pertama di bumi sampai lahirnya Nabi Muhammad SAW adalah 7.310 tahun. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui secara seksama bahwa Nabi Muhammad lahir ke dunia ini pada tahun 571 Masehi. Dan sekarang ini tahun 2020. 2020 kalau dikurangi dengan 571 tahun sama dengan 1449 tahun. 1449 tahun jika ditambahkan dengan 7.310 tahun sama dengan 8.759 tahun. Kalau lihat hitung-hitungan kayak gini, kepalaku jadi pusing loh. Pusing, minum Pepsodent. Jadi, keberadaan manusia pertama sampai hari ini hanyalah sekitar 8 sampai 9.000 tahun loh Sarjana Lovers. Terus mengapa ada fosil manusia yang katanya sampai jutaan tahun? Itu kan cuma katanya, faktanya apakah benar demikian? Simak video ini sampai selesai.
Oh iya, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini sekarang juga dan aktifkan tombol loncengnya agar channel ini terus berkembang menjadi channel pendidikan nomor 1 di Indonesia. Baiklah Sarjana Lovers, kali ini Sarjana Muda akan membongkar kebohongan terbesar sains yang selama ini telah membohongi kita, yakni teori evolusi dan juga penemuan fosil-fosil manusia purba yang mendukungnya. Di sini saya tegaskan bahwa itu semua hanyalah rekayasa sains. Sekali lagi saya ulangi bahwa itu semua hanyalah rekayasa sains. Mengapa Sarjana Muda sebut sebagai rekayasa sains? Makanya simak video ini sampai selesai biar cepat sampai 4000 jam tayang. Ups, maksudnya biar tidak gagal paham. Baiklah Sarjana Lovers, mengapa teori evolusi dan penemuan-penemuan fosil manusia purba dikatakan sebagai rekayasa sains? Simak alasannya sebagai berikut. Yang pertama, karena manusia purba itu sendiri tidak pernah ada. Lucu ketika ada orang berkata, Kemarin lebaran ketika jalan-jalan tiba-tiba saya ketemu mantan. Memangnya kamu punya mantan? Enggak sih. begitu juga dengan penemuan-penemuan fosil manusia purba, teman-teman. Bagaimana mungkin seseorang menemukan sesuatu yang tidak pernah ada? Bagaimana bisa si bongkeng ketemu mantannya sedangkan dia tidak pernah punya mantan? Bagaimana mungkin para evolusionis menemukan fosil manusia purba sedangkan manusia purba itu sendiri tidak pernah ada? Makanya Mikir. adapun alasan kedua, penemuan fosil manusia purba baru terjadi sejak abad ke-19. Sarjana Lovers, pernah nggak kalian bertanya-tanya mengapa fosil manusia purba baru ditemukan di abad ke-19? Atau mungkin pernah nggak Homo erectus ketika lagi gali lubang, tiba-tiba menemukan fosil Sahelanthropus? Tuh kan, pada bingung kan? Sarjana Lovers, lucu kan ketika pasar malam sudah dibuka sejak 18 hari yang lalu, pengunjungnya baru ada di hari ke-19, itu pun kesiangan lagi. Begitu juga dengan keberadaan fosil manusia purba, teman-teman. Jika manusia purba benaran ada, mengapa sebelumnya tidak pernah ada berita tuh ada penemuan fosil manusia purba di abad 18 atau sebelumnya, misalnya di Metro TV walaupun cuma berita hoax dong. Penasaran kan? Simak alasan berikutnya. Adapun alasan yang ketiga, penemuan fosil manusia purba hanya terjadi setelah kemunculan teori evolusi yang dipopulerkan oleh Charles Darwin. Dilansir dari kompas.com, pada tanggal 12 Februari 1809 Masehi telah lahirlah seorang anak laki-laki di Inggris yang bernama lengkap Charles Robert Darwin alias Darwin bin Kera. Semoga ini bukan hoax ya kompas.com. Darwin meninggal dunia pada 19 April 1882, yakni di usianya yang ke-73 karena mengalami kejang-kejang. Apakah itu azab dari Tuhan karena Darwin telah mengingkari kehadirannya? Ya, bisa jadi Google. Wallahu alam. Darwin yang pertamanya beragama Kristen, beranjak usia remaja, Darwin mulai menganut keyakinan ateis yang tidak percaya dengan adanya Tuhan yang telah menciptakan manusia dan makhluk lainnya. Walaupun dia mengakui dirinya hanya agnostik, namun pada hakikatnya dia adalah ateis. Dia tidak percaya dengan isi Alkitab yang mengatakan bahwa manusia berasal dari Nabi Adam yang diciptakan dari tanah. Dan akhirnya dia mencoba mengamati sendiri makhluk-makhluk yang ada di permukaan bumi. Dan pada tahun 1859 Darwin mempopulerkan teori evolusinya yang mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Itu pun sih setelah terjadi beberapa penemuan fosil rekayasa. Baiklah Sarjana Lovers, kalau kita cek satu persatu tidak ada satupun fosil yang ditemukan sebelum kelahiran Charles Darwin. Dan lucunya lagi,
Hampir semua fosil yang ditemukan itu terjadi setelah adanya teori evolusi yang dipopulerkan oleh Charles Darwin. Artinya apa? Artinya fosil-fosil tersebut hanyalah rekayasa kaum evolusionis yang mayoritasnya adalah penganut pemikiran ateis. Makanya Mikir. adapun alasan yang keempat, umur fosil yang ditemukan melebihi umur manusia yang pertama. Sarjana lovers, kalian percaya tidak kalau saya katakan bahwa umur si bongkeng 100 kali lipat lebih tua daripada umur kakeknya? Kok aku sih? Ya gak mungkin lah sarjana muda. Tuh kan, si bongkeng saja sudah mulai mikir dia. Memangnya berapa umur manusia pertama? Wahai sarjana lovers, kalian tahu tidak seandainya Nabi Adam masih hidup sampai hari ini, umurnya hanya sekitar 8.759 tahun loh. Kalau umur manusia pertama saja baru sekitar 9.000 tahun, bagaimana mungkin ada fosil manusia yang umurnya sampai 7 juta tahun? Lucu kan? Makanya Mikir. adapun alasan yang kelima, terbongkarnya rekayasa fosil manusia Piltdown. Sarjana lovers, setelah teori evolusi Darwin populer, kaum evolusionis akhirnya bingung bagaimana cara membuktikan kebenaran teori tersebut agar menjadi fakta. Teori evolusi tersebut ditantang oleh semua orang penganut agama samawi dan juga para ilmuwan modern. Selain bertentangan dengan kitab suci, juga bertentangan dengan akal sehat manusia. Dan para evolusionis juga tidak bisa membuktikan bahwa manusia berasal dari kera. Akhirnya mereka mencoba menghalalkan segala cara dan mencoba merangkai sebuah fosil yang dinamakan dengan manusia Piltdown. Kenapa namanya Piltdown? Karena kalau namanya pil KB, ya takutnya nanti diminum sama ibu-ibu lo bongkeng. Piltdown itu adalah nama tempat penemuannya yang terletak di Inggris lo bongkeng. Oh, gitu ya? Iya dong. Baiklah sarjana lovers, akhirnya para ateis alias evolusionis tersebut akhirnya berhasil membohongi dunia sains selama 40 tahun, yakni sejak 1912 sampai 1953 Masehi. Mereka mencoba menggabungkan kerangka manusia dengan kerangka kera agar kita meyakini bahwa manusia memang berasal dari kera. Baiklah sarjana lovers, itulah 5 alasan bahwa penemuan-penemuan fosil yang katanya jutaan tahun itu hanyalah rekayasa kaum ateis untuk mematahkan iman kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diselamatkan iman di dalam dada sampai bertemu nanti di syurga. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu pertemuan kita hari ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang lainnya agar mereka juga tidak dapat dibohongi lagi. Dan seperti biasanya, salam edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.